Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, selamat jumpa kembali. Walaupun kita tidak langsung dengan secara bertatap muka, tapi Ibu harap di sini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama Ibu Wijia Mayrikita Diana. Kebetulan di sini Ibu memegang peranan sebagai guru bimbingan konseling di tingkat di SPM-nya ya, di SMK Putra Pajajaran. Dan ini teman Ibu, Ibu Elis Widurawati. Dia mengajar PPKN di kelas 10, sama juga di SMK Putra Pajajarannya. Pada kesempatan ini insya Allah Ibu berdua akan mencoba memaparkan tentang apa itu PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Namun sebelum ke materi PHBS, Ibu akan sedikit menjelaskan kenapa harus ada PHBS pada saat ini gitu ya. Nah, PHBS saat ini diadakan atau mungkin diberlakukan karena adanya pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Mungkin anak-anakku juga udah pada mengetahui semua ya, COVID-19 itu apa gitu, penyakit seperti apa, yang bahwasanya kalau COVID-19 itu adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia ya. Jadi gejalanya itu hampir sama dengan gejala flu, penyakit flu pada umumnya ya. Dimulai dari demam, panas tiris, kalau ke bahasa kita mah panas tiris ya, meriang gitu. Itu suhu demam di atas 30 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, maaf ya, 38 derajat Celcius. Itu sudah dikategorikan demam. Nah, kalau kita sudah ada demam di atas itu, kita harus ya waspada, wanti-wanti gitu. Langsung check up ke dokter atau minum obat penurun panas dulu atau dan apalah untuk antisipasi diri kita. Dan gejala yang kedua mungkin sama dengan yang flu biasa, yaitu ada batuk, ada pilek, ada nyeri tenggorokan. Nah, yang membedakan dengan flu biasa dan COVID ini yaitu adanya gangguan dari pernapasan, ya, ada gangguan pernapasan. Karena kalau flu biasa itu tidak ada yang gangguan pernapasan, hanya mungkin sakit tenggorokan dan pilek saja, dan batuk saja. Jadi kalau ini ada gangguan pernapasan dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Terus ada juga gejalanya, si seseorang sudah pernah melakukan perjalanan ke luar daerah atau luar kota yang memang kota tersebut sudah ada penduduknya terpapar dari COVID gitu ya. Dan walaupun kita tidak pergi kemana-mana, tapi kita di rumah saja nih, Bu, saya di rumah saja nih, tapi kok bisa kena? Kita lihat lagi, apakah diri kita itu, rumah kita kedatangan orang nggak sih dari luar gitu ya, dari luar, yang terutama orangnya tuh dari daerah yang berzona merah gitu. Apakah kedatangan tamu seperti itu nggak gitu? Atau mungkin kita tanpa tidak sengaja pernah bertemu dengan mereka gitu, sampai ngobrol gitu ya, bercanda-canda, meriung karena sudah saling tidak ketemu lama, akhirnya kita meriung, ngobrol-ngobrol. Nah, itu kita lihat juga itu gejalanya. Nah, kenapa sih Bu ya COVID itu bisa menular? Terus dari mana sih Bu ya penularannya itu? Nah, ternyata penularan itu sangat simpel sekali. Kalau sangat sepele gitu penularannya. Dari mana? Dari droplet. Apa itu droplet? Nah, droplet itu adalah percikan dari si pasien. Taruhlah si pasien itu adalah si A. Si A itu sedang menderita batuk, sedang pilek, terus ngobrol dengan si B. Tanpa disadari, tanpa sengaja dia bersin di depan si B, yaitu si A-nya ya. Nah, si percikan batuk, percikan bersin itu mengenai ke si B. Nah, itulah droplet yang disebut droplet. Nah, jadi akhirnya si B tertularlah dari si A. Selain dari droplet, dari mana lagi Bu? Dari jabat tangan. Kenapa Bu jabat tangan bisa menular gitu kan? Karena kita juga tidak tahu kan, kita bertemu dengan orang dari luar, dengan teman lama mungkin,
langsung berjabat tangan, kita tidak tahu orang itu sudah memegang apa, sudah menyentuh apa, kita tidak tahu. Makanya ketika gempar-gemparnya COVID kemarin, dilarang untuk berjabat tangan gitu kan. Karena kalau mau berjabat tangan, jangankan berjabat tangan, mau merangkul juga tidak bisa. Dengan keluarga juga kadang mau bersalaman, yang biasanya kita dengan orang tua sungkem gitu ya, sungkem tangan gitu, nggak mau, nggak bisa. Karena ya itu, karena ada COVID, karena kita takut tangannya sudah menyentuh apa, sudah memegang apa. Akhirnya dicanangkanlah oleh siapa? Oleh Ibu Atalita mungkin ya, salamannya menggunakan sikut begini ya Bu ya. Terus ada yang menggunakan kepalan tangan gitu, tinju gitu untuk berjabat tangannya. Tidak boleh saling merangkul, atau mungkin salamannya dengan cukup salam ala Sunda begini gitu ya, gitu. Nah, dari situ makanya dari penyebaran COVID seperti itu akhirnya dicanangkanlah atau digagaskanlah perilaku hidup bersih dan sehat, atau yang kita kenal dengan PHBS gitu. Sebetulnya PHBS itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman kakek nenek kita, orang tua kita. Hanya kenapa sih kok baru gemparnya sekarang gitu Bu? Ya, kenapa baru sekarang gitu Bu, PHBS baru digencarkan sekarang gitu. Ya karena ada pandemi semacam ini gitu, ada COVID semacam ini. Orang tua kita dulu sudah menyuruh kita ketika kita mau makan, mau makan cuci tangan dulu. Terus ketika mau masuk, udah cuci tangan belum Jang? Udah cuci kaki belum Jang? Nah itu sebetulnya sudah sudah poin hidup sehat untuk kita. Nah sekarang ditekankan kembali oleh pemerintah pusat untuk kita agar bisa hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Nah kalau di rumah mungkin Bu bisa ya Bu ya cuci tangan gitu ya, bisa cuci tangan. Terus tapi kalau kita di luar pakai apa? Nah bingung kan ya kadang-kadang ya, kadang-kadang kita bingung kalau di luar kita pakai apa sih Bu cuci tangannya. Kita kan nggak sarana juga, misalkan kayak di mana mas, misalkan kayak di kendaraan gitu kan cuci tangan susah ya kan. Tanya kita selalu di kantong gitu, di tas, usahakan selalu membawa sanitizer, atau yang kedua bawa tisu basah gitu ya Bu. Jadi dimana kita habis ragu nih, kita habis nyentuh apa, semprotkan aja lah sanitizer atau tisu basah gitu. Terus kalau Bu di rumah kan kita cuci tangan itu sebenarnya ya, saya suka cuci tangan, tapi kenapa sih Bu kuman atau yang namanya COVID itu masih nempel gitu, selalu aja ada. Pas saya suka rajin cuci tangan gitu ya, sampai tetap aja ada. Kalau cuci tangan memang sudah dari dulu ada, kenapa gitu. Ternyata cuci tangan itu juga nggak sepele gitu ya. Kita nggak bisa cuci tangan, cuci tangan gitu-gitu doang gitu, pakai air mengalir, pakai sabun gitu-gitu sudah gitu. Ternyata ya Bu ya, cuci tangan itu ada ininya gitu Pak, ada tekniknya gitu. Ada caranya. Ada tekniknya gitu. Gimana cara tekniknya? Pertama ya Bu ya, kita siapin dulu air mengalir ya. Air mengalir keran gitu. Keran dibuka. Jadi kalau cuci tangan yang baik itu jangan pakai air yang ngambil air pakai gayung, dikobok-kobok di gayung, ternyata itu salah. Jadi kalau cuci tangan yang betul itu ternyata harus pakai air yang mengalir langsung dari keran, atau kita pakai selang. Atau kalau kita ada bantuan dari orang lain, tolonglah kucurkan pakai gayung gitu. Kucurkan gitu kan, bahasa Sunda mah kucurkan cenah nyebutnya. Gitu ya, kucurkan. Jadi cuci tangan dulu, basahin dulu tangan. Nah udah basahin baru kita pakai sabun. Nah kita gosok-gosok begini pakai sabun. Nah udah pakai sabun gitu, gerakan memutar ya anak-anakku ya, teman-teman ya, rekan-rekan gini, gerakan memutar. Nah udah gerakan memutar, telapak tangan dulu lembut gitu ya, tuh jangan lupa di punggung tangannya yang ini belakang ya, gosok-gosok juga, sela-sela jari juga jangan lupa sela-sela jarinya. Nah ada gerakan mengunci, yaitu ujung-ujung jari nih ya, ujung-ujung jari itu kuku begini, jadi digosok begini gitu ya Bu ya, gini. Terakhir jangan lupa ibu jari suka ketinggalan,
Digosoknya, Harus digosok dulu. gosok dibersihin juga dulu. ibu jari begini. Gosok juga ibu jari. Ya. Sudah digosok, sudah semuanya tergosok, semua punggung, Udah telapak bersih tangan, punggung semuanya. tangan, selai jari ibu jari sudah. Baru kita kena air bersih Ya, lagi. dicuci lagi. Iya, dicuci lagi, air bersih lagi. Nah, ketika menutup keran, biasanya yang suka kita kelupaan. Lupa. Pakai tangan gitu. Tadi kita tangan sudah bersih. Sudah bersih. Terus Tiba-tiba tutup begini lagi, ya kotor tutupannya lagi. nempel lagi dong Nempel kan. lagi, Nah, cuci lagi. cuci lagi. Nah, jadi gimana tuh Bu nutupnya? Nah, Kalau kerannya yang pakai puter begini, mungkin harus dipegang, susah. Jadi biarkan dulu airnya mengalir, biar kalau mengalir, terus pakai tisu, lap dulu baru ditutup. Si kerannya pakai tisu menggunakan. Atau kalau yang kerannya yang bukan tuh didorong gitu, pakai punggung gitu ya. jangan pakai tangan ya Bu ya, nggak boleh itu. ya. Jadi perilakunya tuh selain dari bersih. bersih ini, selain cuci tangan, Cuci tangan. pakai itu, pakai apa namanya, pakai sabun Sabun juga gitu. bisa. Terus lingkungan juga Bu, Nah, lingkungan juga harus bersih. Iya, lingkungan tidak boleh merokok Tidak boleh intinya. merokok, ya. Gitu di lingkungan kerja, Tidak lingkungan boleh, sekolah. di Itu masyarakat intinya juga. tidak boleh merokok, buang sampah juga harus pada tempatnya. Tempatnya. Terus tidak boleh meludah sembarangan Sembarangan. gitu ya. Terus untuk diri asupan yang harus Bersih. itu asupan harus kita utamakan. Makan. Ya, asupan makan buah dan sayur ataupun Ya, untuk vitamin. tubuh kita juga ya Bu Iya. ya. Jangan lupa satu lagi, Ya. olahraga. Olahraga. Gitu. Harus penting itu nomor 1. Nah, mungkin gitu ya Bu ya. Ya. Mungkin udah sampai cukup Ibu segitu, atau mungkin barangkali Ya, mungkin untuk selanjutnya anak-anakku sekalian ya. Tadi yang udah dibicarakan sama Bu Wijia, emang harus seperti itu langkah-langkahnya dalam menangani COVID atau dalam kita menjaga perilaku hidup bersih di ya sehat. Sehat di Perilaku bersih lingkungan. dan di lingkungan, terutama untuk diri diri sendiri. Jadi mungkin begitu ya anak-anakku ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu paparkan ini Bisa dapat kalian laksanakan laksanakan dengan semaksimal maksimal mungkin. Nah, itu kata. Mungkin dari sampai sini aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.